SD, izin mewawancarai Ibu sebagai guru di Sekolah Dasar Negeri Karangmekar Mandiri 1. Iya, bangga. Dari Fakultas IKIP Siliwangi. Iya, Ibu. Ya. Sebelum memulai wawancara untuk tugas UTS Etika Profesi Guru Sekolah Dasar, Ya. Ada beberapa. izinkan saya mencatat beberapa data identitas Ibu terlebih dahulu. Izin Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Devi Razali. Saat ini Ibu mengajar di kelas berapa? Di kelas 1A. Kelas 1A. Sudah berapa lama Ibu menjadi guru? Sudah 20 tahun, mau 21 tahun. Masya Allah, sudah lama ya Bu. Ya, lama banget. Jabatan Ibu di sekolah? Sebagai guru kelas atau wali kelas 1A. Baik, boleh saya langsung ke pertanyaannya Bu ya? Boleh. Menurut Ibu, apa pengertian etika profesi guru secara sederhana? Dan mengapa etika ini penting bagi seorang guru SD? Etika itu adalah sikap. Sikap di mana seorang guru harus mempunyai sikap yang terhormat, sikap yang menunjukkan, karena guru itu digubuk dan ditiru, di mana etika tersebut mencerminkan dari pribadi guru tersebut. Contohnya, bagaimana sikap yang baik menjadi seorang guru, attitude-nya seperti apa, harus bagaimana menjadi guru yang profesional, tidak boleh membuat kesalahan yang nantinya akan ditiru oleh guru lain ataupun anak didiknya. Jadi menurut Ibu, etika profesionalisme guru itu adalah sikap dan pribadi dari kepribadian guru itu sendiri, cerminan guru itu sendiri. Lalu, apa saja nilai-nilai utama yang harus dimiliki seorang guru saat menjalankan tugasnya? Yang pertama, sangat mendasar menjadi seorang guru adalah sabar. Karena terlebih lagi kalau memegang kelas 1, kelas rendah di SD terutama, itu yang pertama adalah sabar. Sabar yang sangat luar biasa. Karena tanpa kesabaran tidak mungkin seorang guru akan bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang berguna. Karena dengan kesabaran, ibu guru itu, seorang guru itu bisa mengayomi anak-anaknya, bisa mendidik anak-anaknya dengan ikhlas, berawal dari hati nurani, dan menganggap anak-anak didik tersebut sama seperti anak-anaknya sendiri. Jadi yang pertama sekali yaitu sabar. Yang berikutnya yaitu sikap atau attitude. Sikapnya harus mencerminkan guru yang sopan, yang santun, baik dalam mengajar, baik dalam berbicara, baik dalam bergaul, baik dalam cara mengajar, harus dengan sopan dan dengan tata krama yang baik. Karena mencerminkan, sekali lagi adalah mencerminkan pribadi guru tersebut dan akan ditiru oleh anak-anak, terutama anak-anak yang masih di kelas bawah atau di kelas rendah. Bagaimana cara Ibu menerapkan nilai integritas dalam interaksi sehari-hari dengan siswa, orang tua siswa, dan rekan kerja? Yang pertama adalah membuat komunikasi yang baik, menumbuhkan komunikasi yang bagus, baik itu dengan orang tua murid, baik itu dengan guru atau rekan kerja. Karena dengan komunikasi yang baik, komunikasi yang tertata dengan rapi, akan membentuk suatu kerjasama atau teamwork yang bagus, di mana semua bertujuan agar selain dari KBM, kegiatan belajar mengajar, juga dalam hubungan antara siswa dan wali kelas, guru dan rekan kerja, atasan dan bawahan. Maka dari itu harus membangun komunikasi yang baik.
Menurut Ibu, apa perbedaan antara menjadi guru sebagai pekerjaan biasa dengan menjadi guru profesional menurut pengalaman Ibu? Guru profesional dengan guru yang biasa. Ya, Guru biasa itu mungkin di sini guru yang pengalamannya masih sedikit atau guru baru. Jadi biasanya kalau guru biasa itu maksudnya mungkin guru awal ya, awal mengajar ya. Kalau awal mengajar itu tentu saja tidak punya pengalaman. Nah, jadi guru yang biasa itu sepertinya menurut Ibu pribadi, pendapat Ibu mungkin belum begitu mengenal anak didiknya dengan baik. Belum bisa menerapkan pembelajaran dengan baik sesuai dengan rencana pembelajaran. Jadi seolah-olah mengajarnya masih semampunya saja seperti itu. Jadi belum punya pengalaman, belum punya ilmu yang cukup, belum memahami harus seperti apa mendidik siswa di kelas, bagaimana harus bersikap yang baik dengan orang tua murid atau rekan kerja. Itu mungkin yang dinamakan guru biasa. Jadi masih pengalamannya masih rendah atau belum banyak jam terbangnya. Sedangkan guru profesionalisme itu lebih ke guru yang memang sudah menguasai pembelajaran, baik itu dari segi backgroundnya, misalkan ngajarnya PGSD, backgroundnya PGSD. Jadi dia lebih menguasai bagaimana cara mendidik yang baik sesuai dengan pembelajaran tersebut. Lalu jam kerjanya sudah lama, lalu sudah memahami karakter siswa dan bagaimana cara memberi kegiatan belajar mengajar di dalam kelas itu sudah lebih menguasai. Jadi lebih profesional, tidak lantas menyatukan antara kepentingan pribadi disatukan dengan kepentingan saat kita mengajar. Nah, itu adalah guru profesionalisme menurut Ibu. Karena dengan profesionalisme itu jadi kita lebih menjadi guru yang bukan teladan ya, guru yang lebih bisa menjadi jati diri yang lebih baik lagi. Jadi memberikan ilmu dan pengalaman kepada siswa dengan semua ilmu yang didapatnya, lalu bisa merangkul anak-anak. Jadi lebih ke backgroundnya kalau profesional. Selanjutnya, langkah-langkah apa saja yang pernah Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi profesional, misalnya pelatihan, sertifikasi, atau membaca jurnal seperti itu? Alhamdulillah Ibu sudah mengikuti beberapa kegiatan yang tadi disebutkan, yaitu diklat, diantaranya diklat Kurnas Kurikulum 13, Kurikulum Nasional, lalu diklat Kurikulum Merdeka, lalu PPG juga Ibu sudah mengikuti seperti kegiatan sertifikasi. Untuk mendapatkan serdik, Ibu mengikuti pembelajaran selama 3 bulan. Itu untuk menjadi guru profesional atau disebut juga guru bersertifikat seperti itu. Sudah beberapa yang Ibu ikuti. Bagaimana Ibu merencanakan pengembangan karir jangka panjang sebagai guru SD, terutama di era kurikulum merdeka? Yang pertama, Ibu ikut banyak diklat atau banyak seminar, karena dengan itu Ibu banyak mendapatkan ilmu. Selain ilmu mengajar, Ibu juga dapat mendapatkan ilmu-ilmu di luar itu. Jadi tambahan ilmu yang banyak. Ditambah lagi Ibu lebih menjalin komunikasi yang baik, bukan hanya dengan ruang lingkup guru tapi ruang lingkup kedinasan, dimana nanti kedepannya untuk menunjang karir Ibu sendiri. Karena memang cita-cita Ibu selain menjadi guru juga ingin langsung jadi insya Allah menjadi kepala sekolah. Jadi lebih bertahap ke karir, tapi tetap saja dengan profesional yang Ibu miliki. Selanjutnya, apa saja nilai luhur yang menurut Ibu paling sering ditunjukkan dalam pembelajaran di kelas sekolah dasar? Yang pertama sopan santun.
sopan santun adalah nilai luhur yang harus dimiliki seorang siswa. Karena dengan sopan santun antara siswa ke guru itu adalah nomor satu. Apabila siswa tidak santun kepada guru, itu mencerminkan siswa yang tidak baik attitude-nya. Dan guru yang harus santun juga kepada siswa itu merupakan guru yang profesional menurut Ibu. Karena sopan santun, tata krama, attitude adalah pembelajaran awal yang penting dilakukan di sekolah, terutama di dalam lingkungan kelas. Karena itu mencerminkan nanti bagaimana mendidik siswa. Karena tidak hanya secara akademik, tapi harus juga secara moral dan spiritual, seperti agamanya harus baik, attitude-nya harus baik, terus sikapnya harus santun antara guru ke siswa, siswa ke guru, seperti itu. Selanjutnya, apa Ibu ada pengalaman yang berhasil menjadi teladan bagi siswa dalam menanamkan nilai luhur tersebut? Alhamdulillah ada. Contohnya di setiap hari Jumat, Ibu selalu mengadakan pembiasaan di sekolah, terutama di sekolah mengadakan pembiasaannya sholat duha berjamaah. Nah itu Ibu merasa anak-anak lebih mengutamakan agama, nilai agama dan nilai budi pekerti. Jadi dengan pembiasaan sholat duha tersebut, anak-anak bukan hanya dengan secara akademik, tapi siswa juga lebih memahami tentang agamanya. Jadi akan lebih santun lagi, jadi tidak akan menjadi, ya insya Allah soleh-solehah dengan diadakannya pembiasaan sholat duha tersebut. Selain di lingkungan sekolah, itu juga akan berpengaruh terhadap psikolog anaknya. Karena dengan pembiasaan sholat duha tersebut, anak-anak juga akan lebih memahami agama dan nilai budi pekerti yang baik harus seperti apa ditanamkan di dalam kelas dan di lingkungan sekolah juga di rumah. Bagaimana cara Ibu menangani siswa yang menunjukkan perilaku kurang sesuai dengan nilai luhur yang Ibu jelaskan tadi? Yang pertama tentu saja Ibu ajak bicara, tapi tidak langsung ditegur. Karena kalau di kelas rendah itu, apabila siswa melakukan kesalahan, langsung ditegur, itu biasanya anaknya akan down atau bete gitu, jadi langsung gak mau sekolah. Terus akan merasa dibully, padahal bukan itu maksudnya. Nah, makanya peran guru di sini sangat penting. Seperti apa untuk kelas bawah ya, terutama kelas bawah, kelas ibu. Yang pertama adalah anaknya diajak bicara, dibujuk, lalu disuruh duduk dengan baik, lalu ditanya baik-baik. Ditanya apakah kamu melakukan kesalahan, dan menurut kamu kesalahan itu baik tidak dilakukan. Diberi pengertian kepada anak kalau kesalahan tersebut tidak boleh dilakukan karena tidak baik dan sangat beresiko. Contohnya ada salah satu murid ibu juga namanya Sadam, dia kalau marah agak temperamen anaknya, jadi cepat sekali emosional dan selalu main fisik. Nah, dari situ peran guru sangat penting sekali. Tapi caranya seperti apa agar anaknya tidak merasa tersinggung dan tidak merasa tersakiti? Yaitu tadi diajak bicara. Mungkin di rumahnya anak tersebut kurang kasih sayang dari orang tua. Nah, peran guru juga adalah menjadi orang tua di sekolah. Dengan kita bujuk, dengan kita rayu dan kita bicara baik-baik, mungkin anaknya akan terbuka, dan di situ kita harus menjelaskan bahwasanya perbuatan yang tidak baik itu tidak boleh dilakukan. Dari situ mungkin anaknya akan paham. Menurut Ibu, apa tantangan etika terbesar yang Ibu hadapi saat menggunakan teknologi digital seperti Zoom, Google Classroom saat pembelajaran? Sebenarnya tidak ada kendala, tapi mungkin lebih ke murid, lebih ke orang tua murid yang keadaan ekonominya menengah ke bawah, yang tidak punya laptop misalkan, yang tidak punya handphone atau handphonenya masih 3G belum 4G, jadi susah untuk Zoom. Nah, mungkin kesulitannya di situ. Jadi karena di sekolah ibu
hampir 80% memang menengah gitu, tapi ada juga yang 20%-nya ke bawah, yang 10%-nya ke atas, jadi middle gitu, jadi ada yang ke bawahnya. Nah itu tantangan ibunya di dalam digital itu adalah di mana ada orang tua murid yang belum memahami dan belum mempunyai IT tersebut, sehingga membuat kesulitan dalam melakukan pembelajaran secara digital. Ya, Bu. Pertanyaan terakhir mungkin ya Bu, dalam implementasi kurikulum Merdeka dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, nilai etika apa yang paling ditekankan dan bagaimana cara Ibu mengintegrasikannya dalam kegiatan proyek? Kalau menurut Ibu, dalam P5 itu lebih ke gotong royong. Jadi di situ kan ada 5 aspek ya. Ada gotong royong, ada takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, lalu juga ada kreativitas, berpikir secara global. Jadi menurut Ibu penerapannya dalam P5 itu yang pertama adalah gotong royong dan kerjasama. Karena di dalam proyek itu harus ada kerjasama antara wali kelas, siswa, dan orang tua murid. Karena dalam proyek itu kita membuat hasil karya atau gelar karya. Dan gelar karya itu memerlukan contohnya peralatan-peralatan untuk mendukung dari gelar karya tersebut. Seperti misalkan membuat stand gelar karyanya tersebut lalu dihias pakai sinjang atau pakai apa gitu ya. Nah nanti itu memerlukan komunikasi antara guru dengan siswa, antara guru dengan orang tua murid. Jadi kita harus membangun kerjasamanya, lalu kita gotong royong untuk agar proyek tersebut bisa berdiri dengan baik, bisa berjalan dengan baik, dan gelar karyanya akan lancar. Jadi yang pertama adalah gotong royong dan kerjasama. Itu Mungkin cukup sekian ya Ibu wawancaranya. Terima kasih banyak atas waktunya. sama-sama. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa menjadi gambaran dan inspirasi buat kakak, buat rekan-rekan IKIP Siliwangi, dan semoga kedepannya setelah lulus menjadi guru-guru yang profesional dan berattitude serta berbudi pekerti. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum.